Selamat datang di channel kami Cachter22. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Kali ini, kami akan bercerita horor yang dikirimkan oleh subscriber kita Saudara Mamat. Terima kasih kepada Mamat sudah mengirimkan pengalaman Anda. Selamat mendengarkan. Tantangan memasuki rumah tua yang angker. Hai, saya Mamat dan akan bercerita pengalaman horor yang menerima tantangan dari teman saya untuk memasuki rumah tua yang ada di desanya. Mamat mempunyai teman yang bernama Andi. Saat Mamat libur kuliah, Andi mengajak Mamat untuk berlibur di kampungnya. Katanya ada hal seru yang memacu adrenalin. Mamat pun setuju untuk berlibur di kampung Andi. Tiba di kampung Andi di daerah Magetan, Jawa Tengah, Andi pun bercerita kepada Mamat bahwa di ujung kampungnya ada rumah tua yang dulu keluarga rumah tersebut meninggal secara misterius. Andi pun menantang Mamat untuk bikin konten horor di rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang Mamat pun menyetujuinya. Dengan perangkat kamera yang Mamat bawa, dia pun pergi ke sana. Sesampainya di rumah tua, Mamat masuk dengan seorang diri. Pada tepat jam 11 malam Mamat memasuki rumah tua. Bulan purnama menyinari langit, menciptakan bayangan aneh di sekitar rumah. Mamat merasa jantung semakin cepat berdetak, tapi ia berusaha mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dengan hati yang bergetar, ia mencoba memasuki rumah tua tersebut. Ruangan dalam rumah tua itu gelap dan berdebu. Mamat berjalan dengan hati-hati menghindari puing-puing yang berserakan di lantai. Ketika Mamat memasuki salah satu ruangan, Mamat merasa udara menjadi sangat dingin. Lampu gantung di tengah ruangan tiba-tiba berayun-ayun tanpa ada angin terasa. Suara langkah-langkah kaki terdengar di belakang Mamat. Saking takutnya sampai tangannya bergetar memegang kamera untuk rekam suasana mencekam di rumah tua tersebut. Mamat berbalik badan cepat, tetapi tak ada yang tampak. Kekhawatiran mulai merayapi pikirannya, dan ia berusaha menenangkan dirinya sendiri sambil berkata semua hanyalah ilusi semata. Namun, ketika Mamat mencoba ingin keluar dari rumah tua tersebut, seketika pintunya menghilang, dan Mamat pun terjebak di dalam rumah itu. Saat sedang mencari jalan keluar, terdengarlah bisikan-bisikan halus dan bayangan-bayangan gelap tampak bergerak mendekati Mamat. Sesosok tinggi mulai nampak dalam pandangan Mamat dari kegelapan yang siap menerkam. Mamat berusaha untuk lari, tetapi langkahnya terasa lambat dan sangat berat untuk melangkah. Bayangan hitam itu semakin mendekat, dan Mamat merasakan sentuhan dingin di belakang lehernya. Ia merasa takut, tubuhnya lemas, berkeringat dingin. Mamat merasa dipeluk erat dengan sosok hitam tinggi besar. Dengan bergetar, bibir mengucapkan ayat suci Al-Quran. Seketika terdengar suara-suara memanggil namanya dari kejauhan, dan Mamat melihat cahaya putih di dalam pandangannya. Ia pun berjalan menuju cahaya tersebut. Tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Andi mencemaskan Mamat kalau tak kunjung keluar dari rumah tua. Andi mengajak beberapa warga yang saat itu kebetulan lagi ronda malam untuk memasuki rumah tua karena di dalam rumah tua ada sahabat Andi yang tak kunjung keluar. Saat Mamat ditemukan di dalam rumah tua, dengan keadaan tak sadarkan diri, Mamat pun dibawa ke rumah Mbah Joko yang orang pintar di desa untuk diobati. Saat Mamat tersadar, ia bingung linglung. Mbah Joko pun menanyakan kepada Mamat, kenapa ia bisa berada di rumah tua tersebut. Mamat pun menjelaskan kalau ia ke sana untuk tantangan dari sahabatnya Andi. Begitu Mbah Joko mendengarnya, ia merasa marah dan cemas mendengarnya, dan mengingatkan jangan untuk diulangi lagi karena bisa menyebabkan kematian. Andi dan Mamat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun, di benak Mamat masih bertanya kenapa rumah itu sangat angker bahkan warga setempat dilarang untuk memasuki kawasan rumah.
Mamat juga masih merasa trauma dengan pengalamannya dan tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Setelah kejadian itu, Mamat dan Andi tidak pernah memasuki rumah tua lagi. Mereka berdua sadar bahwa rumah itu memang sangat angker dan tidak layak untuk dijadikan tempat bermain atau tantangan. Mamat pun memutuskan untuk tidak membuat konten horor lagi dan lebih fokus pada kegiatan yang lebih positif. Andi juga setuju dan berjanji untuk tidak mengajak Mamat ke tempat-tempat yang berbahaya lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Mamat dan Andi masih sering bertemu dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Namun, mereka tidak pernah membahas tentang rumah tua tersebut lagi. Suatu hari, Mamat menerima pesan dari Mbah Joko yang mengatakan bahwa rumah tua telah dibongkar dan dijadikan tempat yang lebih positif. Mamat merasa lega dan bersyukur bahwa rumah tua itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan bagi warga desa. Mamat pun berterima kasih kepada Mbah Joko atas bantuan dan nasihatnya. Mamat juga berjanji untuk selalu mengingat pengalamannya dan tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Dan itu adalah akhir dari cerita horor saya. Saya harap Anda menikmati cerita ini dan tidak akan pernah melupakan pengalaman Mamat di rumah tua ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di cerita horor berikutnya.